Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian. Dan alhamdulillah ya, ini adalah hari kelima ya, mungkin ya, kelima atau keenam gitu di bulan puasa. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, juga kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa. Tapi puasa tahun ini kayaknya cuma ini ya, 9 hari aja bulan puasanya. Lanjutannya bulan besok gitu ya. Jadi bulan ini cuma 9 hari puasanya. Lanjutannya bulan besok pas 30. Oke, cerita kali ini datang dari Mas Tias Niti Negoro. Ini nama lainnya Mas Kalong ya. Sebenarnya Mas Kalong juga, yang menceritakan tentang sebuah pengalaman yang dialami oleh ojek online saat membonceng sesosok makhluk halus. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Ini merupakan cerita dari salah satu Mas Ojol yang berdomisili di Yogyakarta bagian Sleman. Sebut saja Mas Tegar namanya. Saya ceritakan secara singkat saja ya, biar nggak kepanjangan. Jadi dulu sebelum puasa, ini kejadian dialami oleh Mas Tegar. Kebetulan saat itu Mas Tegar posisinya lagi di daerah Tit biasa. Karena kecapean, dia istirahat sejenak di angkringan bersama teman-teman seprofesinya. Sekitar pukul 23.00, Mas Tegar pesan kopi kepada bapak-bapak yang jualan di angkringan itu. Saling bercengkrama dengan teman-temannya menanyakan hasil orderan hari ini. Kebetulan Mas Tegar kurang sedikit lagi dapat berlian, yang istilahnya tutup poin. Gitu sih katanya. Saya kurang paham juga dengan skema intensifnya. Bla bla bla, ngalor ngidul cerita sana sini. Gak terasa 30 menit berlalu. Mas Tegar menghidupkan aplikasi ojek online yang tadinya off menjadi on kembali. Selang beberapa menit, HP Mas Tegar berbunyi. Ternyata orderan masuk di aplikasi Mas Tegar. Dilihatnya nama yang order, Mbak Nur. Ya, nama tersebut keluar dari mulut Mas Tegar. Titik jemput tidak terlalu jauh dari Mas Tegar istirahat. "Pak, kopinya berapa ini? Sekalian sama gorengannya tadi satu," tanya Mas Tegar kepada bapak penjual angkringan. 4.500 mas," jawab bapak tadi. "Loh, jam segini dapat orderan di mana mas?" tanya teman Mas Tegar. "Oh ini, jemput di belakang situ, nganter ke desa Mejing, Lor Gamping," jawab Mas Tegar. "Weh, kok jauh banget? Tarifnya berapa mas? Cowok apa cewek?" 27.000 mas. Ini cewek, namanya Mbak Nur." "Oh alah, ya wis. Hati-hati loh mas." "Iya iya. Ya udah, saya duluan ya mas. Mari mari," sapa Mas Tegar kepada semua orang yang ada di angkringan. Mas Tegar langsung melaju ke titik penjemputan yang kebetulan tidak jauh dengan posisi Mas Tegar saat itu. Sesampainya di titik penjemputan, Mas Tegar melihat ada perempuan yang sudah memakai helm sendiri dengan kepala menunduk.
terus disamperin oleh Mas Tegar. "Malam ini Mbak Nur ya?" tanya Mas Tegar. "Iya mas," jawab mbaknya. "Eh, ini mas, saya bayar sekalian 30.000." "Oh iya mbak, ini kembaliannya ya," jawab Mas Tegar. "Ambil aja mas, nggak apa-apa kok," kata Mbak Nur. "Waduh, makasih loh mbak. Mari mbak, naik," ajak Mas Tegar. Posisi Mbak Nur langsung bonceng. Mas Tegar berinisiatif lewat ring road agar cepat sampai ke lokasi pengantaran. Di tengah jalan, Mas Tegar membuka obrolan. "Mbak ini pulang kerja atau dari main? Kok sendirian tadi nunggunya?" tanya Mas Tegar. "Dari main mas," jawab Mbak Nur. Gak ada rasa curiga dari benak Mas Tegar, karena memang sudah kebiasaannya. Agar tidak mengganggu penumpang, Mas Tegar tidak membuka obrolan lagi. Setelah sudah mau sampai ke titik pengantaran, Mas Tegar menanyakan titiknya sudah benar apa tidak. "Mbak, ini titiknya udah benar ya? Kok nggak ada rumah ya di sini, Mbak? Apa tadi mbaknya salah input titiknya?" tanya Mas Tegar. Gak ada jawaban dari belakang. "Mbak, Mbak." Mas Tegar memanggilnya kembali sambil menengok ke belakang. "Astagfirullahaladzim," seru Mas Tegar. Kemudian Mas Tegar berhenti, memastikan lagi dan bertanya kepada dirinya sendiri, "Perasaan tadi saya belum berhenti buat nurunin mbaknya, tapi kok mbaknya nggak ada?" Sambil nyubit tangannya sendiri, Mas Tegar nggak percaya. "Ah, aku iki orang ngimpi. Waduh, Mbak E tadi kemana ya? Astagfirullahaladzim." Seketika itu Mas Tegar berhenti pas di titik pengantaran. Allahu Akbar. Ternyata di sebelah Mas Tegar terlihat sebuah pemakaman. Sontak Mas Tegar kaget. Belum sempat mematikan aplikasinya, Mas Tegar buru-buru meninggalkan tempat tersebut dan berharap tidak ada kejadian aneh lagi. Setelah sudah sampai di tempat rame, Mas Tegar menelpon temannya. "Mas, lagi di mana?" tanya Mas Tegar. "Ini baru di CK Jomblors, Mas. Ada apa?" jawab temannya. "Oh, oke, aku OTW ke sana ya," sahut Mas Tegar. Setelah sampai di CK, Mas Tegar dengan gemetar bercerita kepada temannya. "Mas, aku tadi habis nganterin cewek ke Mejing dari Seturan. Tapi sampai di titik pengantaran orangnya udah nggak ada. Udah nggak ada di belakangku." "Walah, nggak mungkin. Halu paling kamu mas." "Nggak mungkin gimana mas? Ini beneran, aku nggak ngimpi. Ini loh orderannya, belum tak selesaikan. Udah keburu takut aku." "Orderan selesai, uangnya juga masih ada ini loh." Ya wis. Mas, sing tenang dulu. Ini minum dulu biar tenang." "Aduh, ya wis lah. Aku tak pulang aja. Aku diantar sampai tempel ya mas. Masih takut aku," kata Mas Tegar. "Iya mas, tak antar nanti. Besok kerja lagi." Dan sampai sekarang uang itu sama sekali Mas Tegar simpan, tidak pernah digunakan. Katanya buat bukti kalau memang dia pernah dijailin oleh makhluk tak kasat mata dan berubah jadi bunga layu. Oh, uangnya maksudnya berubah jadi bunga layu ya.
Itulah sepenggal cerita dari Bang Ojol yang akhir-akhir ini memang banyak gangguan dari makhluk lain. Sebenarnya Mas Tegar di Jailin gak hanya ini saja sih. Masih banyak cerita beliau, namun beliau tidak mau cerita, katanya gak mau ingat-ingat lagi. Soalnya serem. Cerita ini juga baru sore tadi karena beliau nggak sengaja mampir ke toko saya. Ya, biasalah SKSD. Tak tanya masalah beginian dan ternyata ada. Sekian tweet pendek dari saya. Semoga bisa mengisi malammu yang sadu. Terima kasih. Oke, itulah kisah singkat orderan online dari Mas Tias Nitinegoro atau Mas Kalong ya. Ya serem juga sih. Tapi memang banyak loh orderan apa ya, ojek-ojek online kita itu diganggu sama mereka. Karena pernah ada juga teman saya yang berprofesi sebagai ojek online ya, di daerah Surabaya. Itu pas di titik jemputnya itu si penumpang nggak datang. Dan kebetulan di titik jemputnya itu sepi banget. Saya nggak tahu ya Surabaya daerah mana. Pokoknya itu katanya itu ada rumah gede, terus depannya itu ada lapangan luas gitu. Di telepon nggak bisa, di chat nggak bales gitu kan. Bingung kan dia. Tapi teman saya juga nggak mau rugi lah. Udah sampai sini kok nggak dapet apa-apa gitu kan. Mau jemput. Nah, berubah pikirannya dia itu ketika ada angin yang baunya itu kayak bau-bau bunga gitu, bunga-bunga melati gitu. Nah, di situ dia merinding, akhirnya pulang. Oke, mungkin itu saja cerita singkat pada siang hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.